كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضله تقصى الغايات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد, ikhwas sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali melakukan kajian rutin kita di masjid ini, meskipun harinya berbeda sedikit karena kemarin 2 hari Rabu dan Kamis saya di Jakarta. Ikhwas sekalian, ada beberapa kajian yang saya isi di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Maka kita pindahkan yang Kamis untuk pekan ini ke hari ini, hari Jumat. Mudah-mudahan antum semua diberikan keistiqomahan di jalan Allah dalam kajian-kajian keilmuan insyaallah. Baik ikhwas sekalian melakukan Allah, langsung saja karena waktu kita yang terbatas. Judul kita hari ini penting. Dan mungkin sebahagian bertanya, apa makna dari judul ini? Judulnya dari kebaikan ke ketaatan. Buka pamflet gak? Ada ya? Tersebar ya? Bagus. Dari kebaikan. Kebaikan itu al-khair. Dalam bahasa Arab al-khair. Dalam bahasa yang lain al-hasanah. Al-hasanah itu kebaikan. Al-khair itu kebaikan. Diambil dari firman Allah yang sangat banyak sekali dalam Al-Quran tentang al-khair. Ya. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, khairul lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amalan kebaikan meski sebesar biji zarrah, dia akan mendapatkan kebaikan itu sesuai dengan amalannya. Nah, maka ada kebaikan. Dalam bahasa Arabnya khairun atau khairan. Khairan itu kalau dia maf'ul. Atau dalam bahasa yang lain hasanah. Seperti dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita contoh doa yang baik. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Ini kebaikan. Jadi khair atau al-hasanah. Atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-An'am, "Man jaa'a bil hasanah", siapa yang datang dengan satu kebaikan, falahu asyru amsalha, baginya 10 pahala untuk setiap kebaikan. Perhatikan, satu kebaikan hasanah, balasannya asyru amsalha. Ini ada dalam surah Al-An'am, 10 pahala. Jadi setiap satu kebaikan 10 pahala. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan orang yang membaca alif lam mim itu satu huruf, harf, la, bukan. Walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Tetapi ketika dia membaca alif lam mim, maka alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Lalu kemudian walikulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, dan setiap satu huruf itu satu kebaikan. Hasanah ini juga dari hadis Rasulullah. Jadi penamaan khair, penamaan hasanah itu datangnya dari Allah dan datangnya dari Rasulullah SAW. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 pahala. Satu huruf sama dengan 10 pahala. Jadi ada orang membaca alif lam mim. Ini bukan pahalanya, bukan satu, tidak dihitung per kata, tapi per huruf ikhwah. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin hasanah, dan setiap satu huruf satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan setiap satu kebaikan 10 pahalanya. Sudah ya, definisi khair dan hasanah. Maka dalam Al-Quran kebanyakan kebaikan dan kebanyakan hasanah itu diambil dari dua kata ini, khair, hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau dia jamaknya hasanat,
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, "Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at." Hasanatun, hasanatani, hasanat. Dalam surah Hud dikatakan, "Wa aqimis shalah," dan dirikanlah salat. "Tarafain nahar," sepanjang siang. "Wa zulafan minal lail," dan sepanjang malam. Lalu ingat kata Allah, "Innal hasanat." Hasanat kalau ada alifnya dan taknya jadi dibuka, tak taknis namanya. Tak taknis ini tak yang terbuka. Kalau tak marbuto yang tertutup. Hasanatun. Kalau Anda menuliskan hasanatun, ha, sin, nun, tak marbuto. Ini kalau ada papan tulis bagus sekali. Iya. Kalau tidak ada yang punya, nanti saya yang wakaf insyaallah. Iya. Atau ada yang mau wakaf papan tulis. Murah aja itu papan tulis ya, tapi kalau dipakai ya. Yang kau bilang, ih, nah contoh-contoh saya tadi hidayat, enggak nah. Iya, karena memang penting kadang-kadang papan tulis itu. Di situ dijelaskan nanti. Antum jadinya kalau baca Quran bisa bedakan mana yang jamak, mana yang tunggal, mana yang jamak, singular, plural kalau bahasa Bugisnya. Singular itu satu, plural itu banyak. Hasanatun kalau takmarnya, taknya itu tertutup, tak marbuto namanya. Hasanatun. Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanatun tulisannya. Nah, tapi dalam ayat ini innal hasanat, sungguh kebaikan yang banyak, yudhhibnas sayyiat, akan menghapuskan dosa dan kesalahan yang banyak. Hasanat sama khair itu satu kebaikan. Satu kebaikan. Faman ya'mal misqal al-zalzalah, antum hafal ya? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Satu khairan, khairan, satu kebaikan. Tapi lihat dalam ayat fastabiqul khairat, bukan fastabiqul khaira, tapi dikatakan fastabiqul khairat. Ada alifnya dan ada tak tanisnya. Tak tanis itu yang terbuka begini, terus ada titik dua, namanya ta at-tanis. Kalau tak marbuto, al-marbuto itu artinya tertutup, jadi begini tulisannya. Khairun itu tidak pakai tak alif dan tak tanis, tapi kalau dia jadi banyak, fastabiqul khairat. Apa artinya fastabiqul khairat? Berlomba-lombalah dalam salah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam banyak kebaikan, bukan dalam kebaikan. Kalau kebaikan satu, khairat dalam banyak kebaikan. Jadi nggak boleh orang mencukupkan diri dengan satu kebaikan, nggak boleh. Yang ahli puasa, yang sudah puasa Daud, nggak boleh mengatakan saya kan sudah puasa Daud, nggak usah mas sedekah. Nggak boleh, karena kebaikan-kebaikan itu terbuka dengan sangat luas. Ini tentang kebaikan. Jadi kalau antum ditanya dalil-dalilnya, antum sudah tahu. Khairun bisa ambil famay ya'mal mithqala dzarratin khairan, atau kalau dia banyak fastabiqul khairat. Kalau ayatnya tentang satu kebaikan, gampang sekali doa yang antum baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus kalau dia banyak, Hud, innal hasanat yudhhibnas sayyiat. Sekarang lihat, pindah ke ketaatan. Ketaatan bahasa Arabnya diambil dari, jadi itu taat. Taat itu bahasa Arab, baik bahasa Indonesia. Diambil dari kata bahasa Arab, namanya ta'ah. Apa? Ta'atun, ikuti. Ta'atun. Pakai ain bos. Ta'atun. Ini ta'ah. Ta'ah ini artinya taat. Maka dia bahasa Indonesia yang kemudian diambil dari asli kata bahasa Arab. Ta'ah, taat. Apa ayat Allah? Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ati'ullah, taati Allah. Wa ati'ur rasul, taati rasulnya. Dan pemimpin-pemimpin antara kalian. Wa ulil amri minkum. Pemimpin di sini bukan hanya raja, bukan presiden, bukan. Pemimpin di sini adalah pemimpin yang mengarahkan pada kebaikan. Bisa dikategorikan pemimpin negara, bisa dikategorikan pemimpin rumah, bisa dikategorikan pemimpin rumah tangga, atau bisa dikategorikan pemimpin dalam bidang agama. Ulama yang dimaksud. Nah, sekarang perhatikan saudara sekalian. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ahzab, Allah mengatakan,
wa man yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat pada Allah wa rasulah dan pada rasulnya. Siapa yang taat? Perhatikan ini Al-Ahzab. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faz. Siapa yang taat pada Allah dan rasulnya, faqad faz, maka dialah orang yang menang. Faqad faza fawzan 'azima, dia menang dengan kemenangan yang besar. Siapa yang taat pada Allah dan rasulnya, dia menang dengan kemenangan yang besar. Dalam kebaikan Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innallaha ma'al muhsinin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Yuhibbu mencintai, ma'a bersama. Jadi orang yang suka kebaikan, perhatikan ini, orang yang suka melakukan kebaikan suka. Bukan hanya satu kebaikan lalu stop. Tidak. Yang dikatakan yuhibbul muhsinin, suka melakukan banyak kebaikan, maka Allah cinta kepadanya. Yang kedua, Allah membersamainya. Jadi orang yang suka kebaikan, Allah mencintainya dan Allah membersamainya. Sekarang lihat ketaatan. Siapa yang taat pada Allah, siapa yang taat pada Rasulnya, maka dijadikan orang yang muflih, orang yang menang, orang yang beruntung. Hayya 'alal falah. Dalam azan antum sering dengar hayya 'alas shalah, ayo kita salat, baru kemudian hayya 'alal falah, ayo kita menuju kemenangan. Antum tahu ikhwas sekalian, al falah, kemenangan itu diikat dengan kebaikan. Dan diikat dengan bukan kebaikan, diikat dengan ketaatan. Orang yang taat maka dijadikan dia orang yang menang, bukan orang yang cerdas. Perhatikan ya, taat itu apa? Apa yang kau dengar, apa yang kau baca, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan, apa yang kau saksikan, semuanya menggerakkan hatimu, menggerakkan anggota tubuhmu pada ketaatan. Sami'na wa ata'na. Makanya di antara perkataan orang-orang yang akan dijanji surga oleh Allah dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang menang adalah orang yang mengatakan sami'na wa ata'na. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, sami'na, kami mendengar, wa ata'na, kami menaati, kami taat. Sami'na, kami mendengar, wa ata'na, kami taat. Tanpa tapi, tanpa nanti. Taat. Gak usah pakai logika. Kenapa berzina haram? Sami'na wa ata'na, harus nikah. Apa bedanya Ustaz? Orang berhubungan intim sebelum akad dengan setelah akad kan pemisahnya hanya saya terima nikahnya dan seterusnya dan seterusnya. Bukankah hanya kata-kata? Ini kata orang liberal, kata orang sekuler, nggak ada bedanya. Ngapain? Ngapain kalian pakai akad? Apa itu akad nikah? Nah ini beda saudara. Akad nikah yang hanya mungkin 15 detik, 16 detik, dan kami pernah tes. Kita hitung pakai stopwatch. Ayo silakan kita coba latihan akad nikah. Hanya 16 detik. Mulai dari kita mengatakan saya nikahkan Anda dengan putri saya Fulana binti Fulan dan seterusnya dengan mahar sekian tunai karena Allah. Saya terima nikahnya, itu hanya 16 detik. 16 detik yang tadinya 100% haram menjadi 100% halal. Hanya 16 detik. Orang liberal, orang sekuler dengan logika mereka akan mengatakan, ngapain bedanya cuma 16 detik? Apa nih? Kata-kata apa ini? Tapi bagi kita tidak. Kata Allah, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kami mengambil dari kalian perkataan, ikatan janji yang sangat kuat di hadapan Allah. Ini bukti sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat. Bahwa tidak boleh ada hubungan kecuali dengan kalimat ini. Ijab dan qabul. Ada yang memberikan dan ada yang menerima. Yang memberikan walinya perempuan dan yang menerima laki-lakinya yang akan menjadi suaminya. Dan gak bisa diwakilkan kalau selama walinya masih hidup. Gak boleh. Harus walinya yang menikahkan. Dan harus atas sepengetahuan walinya, dan walinya meskipun bercerai orang tuanya.
bapaknya kandungnya harus jadi walinya, kecuali nanti atas seizin bapak kandungnya. Gak bisa digantikan. Nah, enggak, dan tidak sah pernikahan seorang tanpa seorang wali. Ustaz, kenapa sih harus pakai wali? Tanpa tapi, tanpa nanti. Sami'na wa ata'na. Sami'na, kami mendengar ya Allah. Wa ata'na, dan kami taat ya Allah. Nah, adapun orang-orang yang lain mengatakan sami'na wa asayna. Na'udzubillah. Sami'na, kami mendengar, wa asayna, kami bermaksiat. Na'udzubillah. Faham ya? Bedakan sami', dan ini dua-dua dalam Al-Quran. Golongan yang Allah ridhai dijadikan pemenang adalah orang-orang yang taat, yang selalu perkataannya sami'na wa ata'na. Ikut saya, sami'na wa ata'na. Ulang, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Jangan mengatakan sami'na seperti orang-orang Bani Israel, seperti kaum-kaumnya nabi-nabi terdahulu yang membangkang terhadap ajakan para nabinya dan para rasulnya. Mereka mengatakan sami'na wa asayna. Kami dengar, tapi kami mau bermaksiat, kami gak mau taat. Makanya namanya maksiat diambil kata asa ya'si, maksiat. Masuklah jangan bermaksiat. Masuk ke dalam bahasa Indonesia, jangan kau maksiat. Ini maksiat diambil dari kata asa ya'si, bermaksiat. Sami'na, kami mendengar, wa ata'na, kami taat. Nah, sekarang lihat saudara, judul kita perhatikan, sudah sampai sini ya, sudah lihat. Orang-orang yang taat itu dijadikan orang-orang yang menang. Orang-orang yang taat itu adalah orang yang akan mengatakan selalu kami mendengar dan kami taat. Apa makna dari tema kita? Perhatikan, ini kita mau masuk pada intisari yang sangat dahsyat sekali. Kebaikan, ketaatan. Ustadz sama Ji, kenapa harus dibedakan? Bukankah setiap kebaikan ketaatan? Bukankah setiap ketaatan kebaikan? Tidak. Tidak setiap kebaikan ketaatan. Tapi setiap ketaatan kebaikan. Saya ulangi. Tidak setiap kebaikan menurut manusia ketaatan. Tapi setiap ketaatanmu sama Allah, Rasulnya, itu pasti kebaikan. Percaya sama saya, taat kok. Jangan kau pakai logikamu kalau beragama. Ku pegang-pegang Ustaz. Tidak ku cium Ji. Kata Rasulullah SAW, bersentuhannya perempuan, menyentuh, ditusuknya seorang dengan besi panas di api neraka, jauh lebih baik daripada dia menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Na'udzubillah. Ku bonceng Ustaz, tidak bersentuhan di jaket Ji dengan jaket. Porena. Coba jangan pakai otakmu ya, jangan pakai akal pikiranmu. Demi Allah saudara sekalian, orang yang menggunakan otaknya saja dalam beragama sesat. Karena agama ini butuh iman, iman itu keyakinan. Sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Bukan ayatnya sami'na wa amilna. Bukan ayatnya ya Allah kami mendengar dan kami beramal. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kamu bisa bedakan? Kenapa bukan kami dengar dan kami melakukan kebaikan, beramal kebaikan? Amila ya'malu, amal soleh, betul tidak? Tapi kenapa ayatnya bukan mengatakan sami'na wa amilna? Amilna, kami beramal soleh. Kenapa bukan mengatakan saya mendengar dan saya beramal soleh? Bukan. Tapi saya mendengar dan saya taat. Apapun yang kau katakan padaku ya Allah, apapun yang kau takdirkan untukku ya Allah, apapun yang kau kehendaki untukku ya Allah, sami'na wa ata'na, kami hanya bisa dengar dan kami taat. Saya nggak bisa ngapa-ngapain ya Allah, kami serahkan sama kamu ya Allah. Saya ini hanya hamba ya Allah. Kau mau ambil ibu saya, kau mau ambil ayah saya, kau mau ambil adik saya, kau mau berikan rezeki atau kau mau berikan ujian, saya sami'na wa ata'na, saya hanya bisa taat, dengar dan saya bisa taat. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang kau tetapkan untukku saya akan taat. Mau engkau berikan aku ujian ya Allah, aku taat. Mau engkau berikan aku nikmat, aku taat. Sulaiman diberi nikmat, taat. Ayub diberi ujian penyakit, taat. Isa diberi ujian, taat. Yusuf diberi ujian, taat. Yusuf diberi ujian, dilempar ke sumur oleh saudaranya, taat. Ketika jadi raja, taat. Nggak sombong sama saudaranya, bahkan dia panggil saudaranya ke istana.
Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Maka tidak semua kebaikan ketaatan, dan semua ketaatan adalah kebaikan. Taat saja, maka engkau akan melakukan kebaikan. Percaya sama saya, ulang ya. Semua kebaikan, semua ketaatan pasti kebaikan, dan tidak semua kebaikan ketaatan. Semua ketaatan kebaikan, tapi tidak semua kebaikan ketaatan. Ada kebaikan yang tidak masuk dalam golongan ketaatan, saudara sekalian. Yang mungkin Anda anggap baik, mungkin Anda anggap itu menurut Anda sah-sah saja, tidak ada yang menyalahi agama, tapi ternyata itu bukan ketaatan. Anda mengatakan ikut kajian dengan alasan mengantar seorang akhwat ke tempat kajian, baru kita juga ikut-ikutan kajian. Itu adalah kebaikan, karena Anda anggap kalau ini akhwat tidak ada yang antar, siapa yang mau ajak dia kajian? Niatnya baik, baik atau bukan? Tidak baik bos, modus. Asa biar niat begitu kau bilang baik? Tidak ada yang baik kalau ada modusnya. Maka kajiannya menurut dia kebaikan, tapi ternyata bukan ketaatan. Faham? Kalau Anda taat, ya, biar bagaimanapun keadaannya Anda akan menjaga. Tidak WhatsApp, tidak apa, tidak, Anda jaga diri Anda. Kenapa? Kan Anda menganggap ini ketaatan. Saya harus taat, saya bukan siapa-siapanya. Siapa saya dan siapa dia? Kami hanyalah dua insan yang terpisah, yang belum diikat dengan ikatan apapun. Masa iya kau mau antar, kau kala-kala gojek bos? Tidak bisa. Tidak semua kebaikan ketaatan, tapi coba setiap ketaatan kebaikan demi Allah, saudara sekalian. Sampai ketika kamu menolak untuk kemudian terlalu dekat dengannya, menolak untuk kemudian melakukan hal-hal yang kau anggap itu bisa baik. Bangunkan dia tiap malam, kau WA call setiap sholat. Sudah mungkin sholat subuh, jangan lupa 5 menit lagi azan. Ditahu jibos. Betul tidak? Jadi anak muda, hati-hati Ki. Anda selalu mengatakan itu kebaikan, Anda share pamflet ke dia. Saya demi Allah saya katakan, jauh lebih baik dia tidak tahu kajian daripada dia tahu kajian dan terus berharap kajian itu datang darimu. Jadi suatu ketika ada kajian yang kemudian kau belum WA dia akan bertanya, mana mi WA-nya ke Ahmad? Bisa contoh ya. Contoh aja ini. Contoh aja, ya. Yang mau kau pegang-pegang orang takdir. Banyak tahu Ahmad, ya. Betul tidak? Kalau dia tidak kajian tapi dia bergantung sama Allah, jauh lebih baik daripada dia kajian tapi bergantung sama seorang lelaki yang tiap hari. Dia lebih baik tidak tahajud daripada dia tahajud hanya gara-gara seorang lelaki yang bukan mahramnya, yang belum tentu jodohnya, yang akhirnya setiap sholatnya hanya untuk menerima laporan bahwa dia telah sholat gara-gara dibangunkan oleh laki-laki itu, dan laki-laki itu hanya menerima laporan bahwa wanita itu sholat karena dirinya membangunkan. Demi Allah saudara sekalian, ini kebaikan tapi bukan ketaatan. Jadilah dia kebaikan yang dimanfaatkan oleh syaitan. Akhirnya takbirmu bukan lagi Allahu Akbar, tapi hanya sekedar lisan, bukan hanya penghayatan Allahu Akbar, tapi engkau mengharapkan, Masya Allah dia telah salat karena saya, dan saya telah salat karena dia. 10 tahun kau alami itu, mulai dari SMP, SMA, kuliah sampai lulus 10 tahun. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah, lulus. Dan setelah itu saudara sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, dia harus menikah dengan sahabatmu. 10 tahun kau kasih bangun tahajud. 10 tahun kau antar, mending kalau tahajud tidak keluar di uang. Kalau kau antar kajian, pulang kajian kau belikan martabak, tidak enak tongkol tidak dibelikan. Coba. Ini baru hal sederhana, ini untuk golongan anak muda. Belum lagi dengan golongan bapak-bapak yang sudah tua. Hati-hati Pak. Banyak kebaikan-kebaikan yang Anda anggap kebaikan ternyata bukan ketaatan. Mungkin karena Anda hanya takut pada bos Anda di kantor. Mungkin hanya karena Anda takut pada omongan orang di kantor. Akhirnya ketika kemudian Anda mau melakukan itu, Anda tidak enak sama orang-orang. Hati-hati. Anda mengatakan itu kebaikan, padahal itu bukan ketaatan. Atau Anda mengatakan saya melakukan ini supaya senang orang, padahal itu bukan karena Allah.
Maka coba jadikan setiap kebaikanmu saudara sekalian ketaatan. Jadikan setiap kebaikan yang kau lakukan ketaatan karena Allah, liwajhihil karim, hanya untuk mengharapkan balasan dari Allah. Ubah setiap kebiasaan kita hanya berbuat baik. Yang penting sudah mak berbuat baik, sudah mak sedekah, sudah mak puasa. Jangan, saya sudah bersedekah dan mudah-mudahan ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul. Terima amalanku tadi, sedekahku ya Allah. Sungguh Engkau yang Maha memberi balasan terbaik. Sungguh Engkau Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Niatkan untuk ketaatan. Apa itu ketaatan? Perhatikan. Taat tambah taat sama dengan dekat. Catat ini. Taat tambah taat sama dengan dekat. Artinya apa itu ketaatan? Semua amalan, semua kebaikan yang kau lakukan hanya untuk mengharapkan ibadah, hanya untuk mengharapkan balasan dari Allah, bukan dari yang lain, dan itu dengan niat mendekatkan dirimu pada Allah. Inilah yang dinamakan ketaatan. Saya ulang. Taat adalah semua kebaikan yang kau lakukan untuk mendapatkan pahala hanya dari Allah. Catat, pahala hanya dari Allah, dan dengan tujuan mendekatkan dirimu pada Allah. Maka kalau kau taat, tambah taat, tambah taat, tambah taat, tambah taat, tambah taat, tambah, semakin banyak taatmu sama dengan dekat sekali. Maka orang yang paling taat sama Allah adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Abu Bakar itu, ya, tambah sedikit lagi ya. Abu Bakar itu tidak terkenal dengan banyak puasanya. Coba antum baca. Tidak terkenal dengan banyak solatnya. Tidak terkenal dengan jago di medan perang. Tidak terkenal dengan, tidak banyak orang yang sahabat yang lebih jago di perang, di medan perang. Banyak sahabat yang lebih jago solatnya, jago puasanya, lebih terkenal dengan ahli puasa. Abu Bakar As-Siddiq saudara sekalian, itu menjadi orang yang paling berat timbangan keimanannya di antara semua manusia kecuali para nabi dan rasul. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan itu. Seandainya imannya Abu Bakar diletakkan dalam sebuah timbangan dan imannya seluruh penghuni bumi diletakkan pada timbangan yang ada di sebelahnya, kata Rasulullah, la ghalaba imanu Abi Bakrin ala imani ahlil ardi kulliha. Maka engkau akan dapatkan imannya satu orang Abu Bakar lebih berat daripada imannya seluruh penghuni bumi. Pernah kau dapat bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling banyak solatnya? Pernah kau dapat bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling banyak puasanya? Orang yang paling banyak sedekahnya? Kalau sedekahnya mungkin yang pernah dikatakan dalam sebuah perang, Abu Bakar menafkahkan, menginfakkan semua hartanya. Lalu ditanya sama Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Lalu dia mengatakan, taraktullaha wa rasulah, saya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Tapi tidak bisa juga kita jadikan rumus. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq saudara sekalian melakukan Allah, di antara amalannya yang menonjol adalah ketaatannya. Orang yang paling taat. Suatu ketika Isra Mi'raj, setelah Rasulullah turun dalam satu malam, Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Coba antum baca surah Al-Isra. Ketika kemudian maha suci Allah, kata Allah maha suci Allah, alladzi asra bi 'abdihi laila, yang mana Allah telah memperjalankan dalam satu malam bi 'abdihi, seorang hamba namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, satu malam, minal masjidil haram. Bayangkan dalam satu malam dari Masjidil Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa di Palestina, alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sana. Lalu kemudian sampai di Palestina, setelah Rasulullah SAW diangkat ke Sidratul Muntaha menemui Allah di atas arsy-Nya Allah. Setelah selesai perjalanan ini, lalu kemudian seorang mengatakan dan bertanya pada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, apakah kamu percaya bahwa ada seorang yang bernama Muhammad sahabatmu, yang kata dia telah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dia bertemu dengan Tuhannya dalam satu malam. Apakah kamu percaya itu, wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau itu beritanya datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya beriman dan saya percaya. Bukti ketaatan. Enggak perlu, tunggu dulu nah, kutanya dulu Muhammad. Tidak ada. Tapi kalau kamu dengar itu dari Muhammad, maka saya beriman dan saya percaya. Enggak usah pakai logika. Bagaimana di satu malam dari Mekah ke Palestina, naik apa itu Muhammad? Dari Palestina, Masjidil Aqsa, ketemu Allah di langit. Naik apa ya?
Tidak perlu pakai logika. Saudara sekalian, inilah yang diamalkan oleh Abu Bakar Siddiq dalam setiap kejadian. Selalu mendahulukan ketaatannya daripada kecerdasannya. Selalu mendahulukan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Apa yang dia dengar? Bahwa Muhammad berjalan pada suatu malam Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam satu malam, dan itu selesai bertemu dengan Allah. Kamu percaya? Percaya. Sami'na wa ata'na. Kalau kamu dengar dari Muhammad, saya dengar dan saya taat. Disuruh sholat, saya dengar dan saya sholat. Disuruh puasa, saya dengar dan saya sholat. Kenapa sih harus bulan Ramadan? Saya mau ganti di Syawal. Kenapa dilarang? Nggak bisa. Sami'na wa ata'na. Saya ganti. Biarkan saya tidak puasa pada bulan Ramadan, dan saya akan puasa 11 bulan lamanya. Demi Allah, tidak akan diterima. Demi Allah, 11 bulan kau puasa. Kau tidak puasa pada bulan Ramadan hanya karena kau mengatakan, kan kebaikan lebih banyak, lebih bagus. Bukan. Bukan tentang lebih banyaknya kalau tentang kebaikan, tetapi mana yang lebih mendekati pada ketaatan. Sami'na wa ata'na. Rasulullah SAW puasa Ramadan, puasa. Menyuruh puasa Ramadan, puasa. Rasulullah SAW sholat subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Jangan Anda katakan, saya mampu 12 rakaat. Gak bisa. Maka kebaikan itu harus dikonversi menjadi sebuah ketaatan. Dan ketaatan inilah nanti yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Ikuti saya. Sami'na wa ata'na. Maka lihat ayatnya. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Perhatikan ya. Menutup ceramah kita. Perhatikan baik-baik. فَإِذَا, ketika kamu telah selesai. Faraghta fansab, ketika engkau wahai Muhammad telah selesai untuk sebuah kebaikan, ya, maka segeralah berpindah pada kebaikan yang lain. Fa idza faraghta fansab, ketika engkau telah selesai satu kebaikan, pindah ke kebaikan yang lain. Dan lihat ujung ayatnya, wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah lah engkau akan kembali. Artinya setelah kebaikan, ya, Anda sudah melakukan kebaikan, Anda sudah mengerjakan kebaikan, ingat, berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan, ingat, ujungnya harus wa ila rabbik, wa ila rabbik, wa ila rabbik. Ingat, ayatnya nggak berhenti fa idza faragta fansab, belum. Ada ayat penutupnya, wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah lah engkau berharap, artinya engkau taat. Ketika tadi saya jelaskan bahwa taat itu adalah ketika kita melakukan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan demi kebaikan untuk mendapatkan sebuah ketaatan yang mana mendekatkan diri kita kepada Allah, mengembalikan pada Allah segala sesuatu amalan kebaikan yang niatnya hanya untuk mendapatkan pahala pada Allah dari Allah, itulah ketaatan. Fa idza faraghta fansab, ketika engkau sudah melakukan satu kebaikan, kajian, salat Isya, habis itu baca Quran, habis itu berbakti sama orang tua, habis itu apa, ingat, niatkan ini semua karena Allah, taat. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah lah engkau kembali. Maka niatkan setiap kebaikanmu menjadi ketaatan. Sekarang setelah ini jangan ada lagi di antara kita orang yang hanya melakukan kebaikan, jangan. Tetapi jadikan setiap kebaikan itu ketaatan. Memberikan ustadz minuman saraba, ini kebaikan, niatkan ketaatan. Ya Allah, mudah-mudahan ustadz ini setelah ini imam enak suaranya dipakai, itu ini kebaikan jadi ketaatan. Kalau hanya sekedar kebaikan, mungkin bisa jadi pahalanya ada, biasanya pahala tidak. Apalagi misalkan setelah sholat Isya kita sambil tanya jawab, ya Pak ya, mau diskusi tadi kemarin Bapak minta diskusi. Setelah Isya saya naik setengah jam insyaallah. Silakan yang mau tanya-tanya. Ya. Jangan perkara jomblo ya, yang berkaitan dengan ya, judul kita. Ya, nanti siapkan pisang goreng, niatkan untuk ketaatan. Ya. Bukan untuk kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Dari kebaikan ke ketaatan. Apa rumusnya? Sami'na ata'na atau asaina? Sami'na. Ulang, apa? Sekali lagi. Apa artinya itu? Kami dengar dan kami dengar dan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.